الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang mulia, ad-dunya darul bala. Kemarin masyayikh kita menyampaikan dunia ini darul amal, darul bala. Jadi hidup ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan maut, menciptakan kehidupan untuk ujian. Siapa yang terbaik amalnya. Maka dia mulia, Allah Ta'ala menguji kita di dalam dunia ini dengan kehidupan. Bagai macam ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Ujian, hidup itu ujian, fursah. Maka hadiah mulia, di dalam hidup ini Allah menguji kita berbagai macam ujian-ujian. Saya pernah dengar bayan ujian itu dua. Satu asbab, kedua ahwal. Asbab-asbab itu kadang-kala datang, kurang, sedikit, banyak. Ahwal juga begitu, kadangkala kondusif, kadangkala tidak kondusif, kadangkala aman, kadangkala takut, kadangkala sempit, kadangkala lapang. Allah berikan ini ujian itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab, ahwal yang datang kepada kita ini Allah Ta'ala inginkan kita menyempurnakan amal. Maulana Ilyas rahmatullah alaih hadirin mulia, amal bukan amal maksudnya, tapi susah-susah dalam amal. Jadi susahnya amal itu tinggi nilainya. Al-ajar ala qadri ta'ab. Qimah, value, nilai amal tadi menurut kesusahannya. Kita muzakarah dengan syura kita, orang tua kita. Amal ini ada rukhsah, ada azimah. Atau amal ini ada rukhsah, ada masyaqqah. Amal itu ada kemudahan-kemudahan. Rukhsah. Tapi hadiah mulia di dalam dakwah ini masyaqqah, azimat. Kalau ibadat rukhsah, tapi kalau dakwah infiru khifafan wa siqalan. Berangkatlah kamu dalam keadaan senang dan susah. Di dalam dakwah tidak ada uzur. Abu Ayyub Al-Ansari umur 90 tahun. Ketika dia mau berangkat berebut dengan anak-anaknya. Katanya bapak sudah ikut bersama Rasul, bapak sudah tua, bapak duduk. Katanya tidak wahai anakku, bukankah kamu tidak mendengar ayat Allah infiru khifafan wa thiqalan fi sabilillah. Dulu aku muda, aku keluar senang, sehat, apa semua. Tapi sekarang saya sudah tua, letih, saya ingin keluar dalam keadaan letih, capek, dan kalau saya mati anak-anakku kuburkan di mana terakhir aku jemaah dihantar. Jadi azimat, masyaqqah. Seorang sahabat masih sangat muda. Kalau enggak salah saya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika Badar itu saya itu menunjukkan kemampuan saya supaya saya diterima. Sehingga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya ditolak oleh Nabi untuk ikut Badar itu. Tidak ada kesedihan bagi saya kecuali
ketika saya tidak diterima di Badar itu. Maka saya berlatih, berolahraga, pokoknya bagaimana kalau ada lagi, saya bisa diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia melihat ketika Uhud, dia berusaha jinjit-jinjit untuk dilihat dia itu pantas. Akhirnya diterima. Kata Ibnu Umar, tidak ada hari yang saya bahagia kecuali saya diterima oleh Nabi untuk perang Uhud itu. Begitu juga ada sahabat. Dia lihat ada orang diterima, tapi saya tidak. Ya Rasulullah, saya siap bergulat dengan dia. Akhirnya dia diterima. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kerja ini kita harus selalu cari kesempurnaan. Memang muzakarah itu selalu kita di sini. Batas atas, batas bawah. Maksud dibuat batas atas itu maksudnya supaya semua orang ambil bagian. Orang baru. Tapi bagi orang lama itu batasnya itu yang atas. Kemarin dicontohkan juga Maulana Ibrahim ketika menggali parit khandak itu. Satu jemaah sekian meter, satu jemaah sekian meter. Maka ada batu besar dia melihat. Maka mereka raspal kepada Rasul bahwa Rasul ini batu tidak bisa digali. Maka musyawarah Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia menggali sendiri batu itu. Kemudian berdoa. Kata Maulana Ibrahim bahwa kita orang-orang lama dalam tabligh ini kita mesti menunjukkan kepada orang di bawah kita bahwa kita harus lebih maju korban daripada mereka yang di bawah. Sehingga kata Maulana Ibrahim setelah itu letih badan Rasul tadi dia mulia, capek, baru Rasul angkat tangan. Kata Maulana Ibrahim, dia mulia, kapan tangan kita ini bisa membuka pertolongan Allah, membuka pintu gaib ketika kita sudah letih-letih di dalam tabligh ini. Meletihkan diri dalam dakwah. Jadi cari yang azimat, yang masyaqqah, yang tinggi. Karena kita di depan. Dilihat orang. Seperti kita katakan kemarin. Bahwa orang lama dia mulia, dia seperti orang yang berpakai kainan putih di atas bukit. Sedikit hitam kelihatan. Jadi kita muzakarah dengan syura kita. Orang-orang yang sudah di depan seperti orang berpakaian putih kelihatan. Maka kita mesti yang pertama mengambil takawa orang lama-lama. Insya Allah Pak ya. Orang yang baru-baru rukhsah, ya enggak? Rukhsah. Berapa yang dia kasih kita terima. 5 menit, 10 menit. Tapi kalau saya tidak. Kita orang lama, kedua di depan, dilihat orang. Azimat dalam dakwah. Ini kerja besar, kerja tinggi dia mulia. Azmat, azimat. Kapan azimat itu datang, masyakkah itu datang? Ketika seseorang menganggap azmatnya, kata para masyayikh. Azmat, azimat. Azmat ini susah dipahami, tapi saya kasih contoh. Saya membawa mutiara jauhara. Harganya 1,7 triliun. Jauharanya. Maka karena dia mahal, segala macam pemeliharaannya itu semua yang terbaik. Tempatnya yang terbaik, misalkan di gedung, di dalam gedung ada berangkas, dalam berangkas ada berangkas. Security-nya khusus, CCTV khusus. Alat pembawanya itu khusus, pengawalan khusus. Karena ini barang sangat mahal. Usaha ini ada di tangan kita. Kita diserahkan mutiara di tangan saya dan saudara-saudara. Azmat itu harus ada, baru azimat. Ini agung, ini besar. Kemana, di mana Maulana Ahmad menceritakan bab hadis, mafhumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai setiap zaman tuh. Kemarin ada yang tafsirkan tiupan rebani rohani, ada yang memberikan karunia. Bagaimana tiupan nafahat itu kan? Fata'arradulha. Setiap zaman itu
Allah meniupkan tiupan Rabbani atau Allah memberikan karunia pada manusia ini, maka kamu hendaklah membuka dada kamu untuk mengambil angin itu sebanyak-banyaknya. Dalam dakwah ini adalah buka dada. Saya siap untuk segala potensi yang Allah berikan pada saya untuk saya berikan dalam kerja. Baru majmu'ah ini akan mengendalikan kerja. Wujudnya majmu'ah ini ini penting. Di Pakistan 18 orang majmu'ah dunia berubah. Ada orang-orang yang memang mereka bersedia untuk masyakkah, untuk susah, untuk capek, untuk dicaci, untuk lapar, untuk difitnah, bahkan untuk dibunuh dia siap untuk tabligh. Itu jazbat dalam batin seorang dai, sehingga ini menggetarkan dunia. Dai hadiah, kita di depan. Kita mesti azimat, masyakkah dalam dakwah. Orang lain rukhsah. Orang lain apa? Rukhsah, mudahkan. Orang baru mudah, ikram. Tertib yang mampu. Sehingga dia bilang mereka ini kontrol orang lama itu. Sehingga standar itu ada dalam tabligh ini. Sehingga kalau ada standar, orang lama naik, orang baru kan apa namanya? Meningkat. Maka masyakkah ini asas, azimat ini asas, susah payah ini asas dalam tabligh ini. Tabligh बहुत गहरी है बगैर कुर्बानी नहीं खुलेगी. Tabligh sangat besar dan dalam, tidak ada dibukakan rahasianya kecuali orang yang sudah letih, hancur hatinya dalam tabligh itu. Tidak dibuka. Orang yang ingin enak, keluar ingin enak, keluar dengan cocok, keluar yang ada nusrah, dapat pahala tapi tidak dapat tarakki, peningkatan. Kita dalam dakwah ini ingin tarakki, peningkatan. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Kita niat, kamu kita berdoa, ya Allah saya lemah. Tapi kuatkan saya ya Allah, tingkatkan saya ya, pilih saya ya Allah, angkat saya ya Allah. Orang yang sudah berusaha seperti sahabat tadi, dia punya kemampuan itu tidak mampu, tapi dia usaha sedikit, Allah angkat dia. Jadi Allah mengangkat orang yang selalu berusaha untuk menambah pengorbanan. Itu Allah angkat, Allah bukakan rahasia tabligh. Sehingga hati itu mutmainnah dalam dakwah. Tidak lirik sana, tidak lirik sini. Sehingga tawaran harta, tawaran wanita, tawaran jabatan itu menyebabkan kita mampu menolaknya karena kita punya barang yang lebih mahal dari itu semua. Azmat, keagungan ini besar. Bagaimana azmatnya dakwah ini, kata Maulana Ahmad Lat kemarin, Anda dapat melihat bagaimana pencapaian, prestasi, kemampuan dakwah yang Allah berikan kepada Rasul dan kepada umat. Kata beliau, kamu lihat bagaimana kezaliman, kemusyrikan, kerusakan yang ada sebelum datangnya dakwah, dan bagaimana natijah kebaikan yang telah datang setelah dakwah. Kata Maulana Ahmad saya, nah dia melihat keburukan, kerusakan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezaliman, segala macam itu tidak ada satu kalimat yang mampu mengungkapkan bagaimana kerusakan saking rusaknya itu. Kemudian setelah ditiupkan karunia, diberikan karunia dakwah oleh Rasul, diutus dakwah ini, ada mengatakan tiupan Rabbani, ada yang nafahat itu adalah karunia. Setelah 23 tahun usaha dihidupkan, menjadi suatu masyarakat khairul ummah yang Allah kasih legasi kepada mereka. Ini contoh buat manusia sampai hari kiamat. Satu orang sahabat diceritakan kebaikannya tahunan tidak bisa hilang. Tidak ada bahasa, kalimat yang bisa mengungkap, mengekspresikan kehebatan saat itu. Itulah tabligh. Tak dapat kita bayangkan. Bukan hanya Mekah Madinah, dunia. Inqilah ke dunia. Maka ini kerja sangat besar, kata Haji Abdul Wahab. Hari ini orang tahu kekuatan militer, kekuatan nuklir, kekuatan teknologi, kekuatan tanzimat. Itu semua, katanya Haji Abdul Wahab, kekuatan itu dihadapkan dengan kekuatan dakwah Nabi, itu semua sarang laba-laba. Seluruh kekuatan mereka, kata Pada Jursid, seluruh kekuatan timur dan barat, utara dan selatan, jin dan manusianya dikumpulkan jadi satu, diletakkan di dalam kerja dakwah, semuanya itu akan dihasilkan oleh Allah, dakwah akan hebat.
Seluruh kekuatan. Dakwah tinggi besar. Mulia. Tidak ada kekuatan yang lebih dari ini. Tidak ada usaha yang lebih besar dari ini. Harta kita, diri kita kecil. Nyawa kita sebanyak rambut yang ada di jasad kita dikorbankan satu-satu tidak cukup menghargai tabligh. Apakah 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, 3 tahun. Saya duduk di sini ada satu jemaah. Jemaahnya kita itu 15 kali Ustaz. 1 tahun. Kemarin satu lagi itu 28 kali. Mereka bilang 15 kali setahun. Kusna ini. Dibandingkan usaha. Selama azmat itu tidak datang dalam hati kita, tidak akan ada kekuatan untuk menanggung penderitaan di dalam dakwah. Dai-nya mudah mengeluh, mudah putus asa, sehingga mengeluh di mana-mana. Padahal itu menahan penderitaan dalam dakwah itu makom. Menahan penderitaan, menahan kesusahan, menahan ketidakenaan, menahan cacian itu semakin kuat dia menahan, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Bapak sering duduk di rewing kita semua. Begitu besar masalahnya.